Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya untuk Lebaran 2026. Jumlah ini naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp49 triliun. Dalam keterangan pers Selasa siang, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk 2,4 juta ASN pusat, termasuk prajurit TNI dan anggota Polri, dengan total Rp22,2 triliun. Sementara itu, 4,3 juta ASN daerah menerima alokasi THR sebesar Rp20,2 triliun. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp12,7 triliun sebagai THR bagi 3,8 juta pensiunan. Komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pencairan THR dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari lalu dan diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit, serta pensiunan pejabat negara. TNI Polri, serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun, dibandingkan tahun lalu ini meningkat, tahun lalu Rp49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat TNI Polri dengan total Rp22,2 triliun, kemudian 4,3 juta ASN daerah total Rp20,2 triliun, kemudian 3,8 juta pensiunan totalnya Rp12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menambahkan, perusahaan swasta wajib membayar THR secara penuh dan tidak boleh dicicil. Pembayaran paling lambat dilakukan H-7 sebelum Lebaran. THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun sebesar 1 bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 26,5 juta pekerja penerima upah. Dengan jumlah tersebut, diperkirakan total THR yang dibayarkan sektor swasta mencapai Rp124 triliun. Sektor swasta kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Angka ini diharapkan dapat mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Dan Menko Erlangga menargetkan pemberian THR termasuk bonus Hari Raya BHR kepada ojol dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 5,6% di kuartal 1 2026. Desi Elvernia Aritonang, Ilham Aji, CNN Indonesia.